Pada kesempatan kali ini kita akan membahas series yang berjudul Drops of God. Series ini bermula dengan seorang anak bernama Camille Leger. Dia tinggal di Paris. Camille kecil dilatih kemampuan indera perasanya oleh ayahnya. Ayahnya seorang pengusaha wine tersohor. 20 tahun kemudian, Camille sudah menjadi gadis dewasa. Tetapi sepertinya dia tidak bisa minum alkohol. Dibuktikan saat dia bertemu dengan laki-laki di bar. Laki-laki itu memaksa Camille untuk minum, namun beberapa saat kemudian dia muntah darah dan mimisan. Camille sekarang tinggal dengan ibunya. Mereka hidup bahagia tanpa sosok Alexander Leger, ayah Camille. Tetapi Camille baru saja mendapatkan telepon dari ayahnya bahwa hari ini dia harus terbang ke Jepang karena ayahnya ini sakit keras. Awalnya Camille menolak dan ibunya melarangnya, tetapi Camille berinisiatif untuk memenuhi panggilan ayahnya ini. Camille terbang ke Jepang. Saat sampai di Jepang, dia dijemput oleh Luca, teman ayahnya. Luca secara tiba-tiba mengatakan bahwa sekarang Alex sudah meninggal. Camille hanya diam saja. Paginya, Camille bertemu dengan pengacara ayahnya untuk mendengarkan surat wasiat dari ayahnya. Di saat dia tidak sendirian, ada seorang laki-laki Jepang bernama Issei Tomine. Issei merupakan anak spiritual dari ayahnya selama di Jepang. Pengacara membacakan wasiatnya bahwa seluruh harta kekayaan Alexander Leger akan jatuh kepada di antara dua orang ini. Mereka pun diuji dengan diberikan wine tanpa label. Mereka harus menebak semua hal yang ada pada wine ini seperti nama, tahun pembuatan, tempat, dan lain-lain. Camille yang tidak pernah minum kaget. Dia terpaksa minum dan berakibat hidungnya berdarah dan dia pergi. Para wartawan di luar juga ternyata sudah ada untuk meliput kematian dan surat wasiat dari ayahnya ini. Camille menjalani proses pemakaman ayahnya dengan hikmat. Awalnya Camille akan pulang ke Paris setelah proses pemakaman selesai. Tetapi Luca menunjukkan gudang penyimpanan wine di rumah Alex dan sebuah video ayahnya saat sakit. Camille menangis mengingat kenangan ayahnya dan memantapkan keputusannya untuk bersaing dengan Issei Tomine dalam mendapatkan warisan itu. Camille kembali ke Paris untuk merencanakan mulai mempelajari dan menyembuhkan penyakitnya ini. Dia pergi ke rumah teman lama ayahnya. Tempat tinggal masa kecilnya juga, rumah Tuan Phillips. Phillips punya anak laki-laki bernama Thomas. Thomas adalah teman masa kecil Camille. Di sana terdapat perkebunan anggur dan ada pabrik wine juga. 1 bulan sebelum kematian Alexander, Phillips dihubungi oleh Alex. Phillips diberi mandat untuk memberikan pelajaran tentang wine pada Camille dan menyempurnakan kemampuannya ini. Pertama, Camille harus menyembuhkan alerginya terhadap alkohol. Dia memeriksakan diri ke rumah sakit. Dan pemeriksaan didapatkan bahwa Camille memiliki trauma masa kecil terhadap ingatan tentang alkohol. Ditambah, ibunya setelah bercerai dengan ayahnya, Camille diasuh oleh ibunya dan memutuskan hubungan dengan ayahnya. Camille mendengar hal itu, bertekad untuk mengikuti kompetisi ini. Dia mulai belajar mencium aroma-aroma tanaman seperti waktu dia kecil dulu. Setelah dikatakan bisa, Camille baru mulai mencium aroma wine tapi di awal tidak berhasil. Philip mencari cara dengan mengajak Camille berkemah di kebun anggur. Camille disuruh mencium aroma dan mengeksplor semua anggur yang ada di sana. Sepertinya langkah ini berhasil. Saat Camille mencoba mencium wine lagi, dia menebak bahwa di wine saat di Jepang ada aroma pakis. 2 minggu kemudian, Camille dites lagi saat mencium. Tiba-tiba,
Dia teringat masa kecilnya saat mencicipi wine dengan ayahnya. Tidak ditelan, tapi saat ibunya melihat itu, ayahnya berdebat dengan ibunya. Kamil kecil yang penasaran dengan wine itu langsung meminum wine sekali tegak. Kamil langsung pingsan dan mimisan. Kamil langsung tersadar dan tiba-tiba dia meminum wine dan sepertinya Kamil sembuh dari traumanya. Di lain tempat, berita Issei dan Kamil berkompetensi memperebutkan warisan dilihat oleh keluarganya. Ibunya sangat tidak menyukai itu. Kakek dan ibu Issei pergi ke kantor Issei. Di sana kakeknya memerintahkan Issei untuk berhenti dari kompetensi ini dan melanjutkan perusahaan keluarga. Karena Issei anak yang patuh, dia mengiyakan itu semua. Issei menghubungi wartawan bernama Nona Katase. Dia ingin Katase mengeluarkan berita bahwa dia berhenti terlibat dalam warisan Alexander Leger itu. Tetapi sepertinya Katase menyimpulkan bahwa Issei takut dan mulai memprovokasi Issei untuk tetap melanjutkan kompetisi ini. Kamil yang mulai sembuh dari traumanya menjadi semangat. Dia ditemani Thomas untuk pergi ke rumah keluarga Gigon. Keluarga ini dulu membuat wine yang diyakini Kamil adalah wine yang dia minum di Jepang. Saat ke sana, ternyata usaha keluarga itu bangkrut dan semua wine sudah dilelang. Kamil memutuskan untuk kembali ke Jepang sendiri dan bertemu kembali dengan Luka. Kamil menceritakan semua pada Luka tentang wine yang dia inginkan. Luka punya wine itu, tapi tahunnya yang berbeda. Tahun yang diinginkan Kamil ini adalah tahun 1987, sedangkan yang ada hanya tahun 1990. Dan juga harga wine itu sangatlah mahal, jadi tidak bisa sembarang dibuka. Luka punya ide. Sebentar lagi ada customer bernama Mr. Matsubasa. Luka akan menawarkan wine itu dan Kamil akan menjadi pramusajinya. Dia bisa mencium aroma wine itu sebelum disajikan. Untuk mencicipinya sepertinya tidak bisa karena Mr. Matsubasa selalu menghabiskan wine-nya. Saat Mr. Matsubasa datang, Kamil sudah siap dengan posisinya dan semua berjalan mulus. Tapi saat menciumnya, dia tidak menebak wine-nya itu. Selang berganti waktu, saat Mr. Matsubasa sudah pergi, Kamil memeriksa botol wine itu. Ternyata masih ada walau beberapa tetes saja. Tetapi saat mencicipinya, ternyata ini bukanlah wine yang dia cari. Kamil sedih, tapi tidak berselang lama, Thomas datang menyusul dan membantu Kamil dalam kompetensi ini. Kamil dibantu juga oleh karyawan Luka yang bernama Miyabi dan Lorenzo. Sedangkan Issei masih bersitegang dengan ibunya. Ibunya bingung dan meminta bantuan ayah Issei untuk membujuk Issei agar berhenti. Saat ayahnya membujuk Issei tetap teguh untuk meneruskan kompetisi ini. Hari H datang. Issei dan Camilla kembali ke kantor pengacara dan menuliskan nama, tahun, wine yang dicicipinya kemarin itu. Jawaban yang benar ternyata Issei. Wartawan pun memberikan kemenangan kepada Issei ini. Melihat berita itu, ibunya kesal dan melampiaskan pada suaminya ini. Ayah Issei pun memutuskan untuk pergi. Di tahun 1990 menceritakan tentang masa lalu orang tua Kamil dan Issei. Hanoko, ibu Issei dan ayahnya pergi ke perkebunan anggur di Paris. Mereka beserta rombongan dari Jepang sebagai mahasiswa studi banding. Kebun anggur yang dipilih ialah kebun anggur milik Tuan Phillips dan Alex. Di sana mereka banyak belajar tentang perkebunan anggur dan wine. Tentu saja pemandunya ialah Alex. Hingga perjalanan hampir berakhir, Hanoko ingin memesan banyak wine di tempat ini. Sedangkan Hirokazu, ayah Issei, sejak awal menaruh hati pada Hanoko. Tetapi sepertinya Hanoko tidak mempunyai perasaan padanya. Itu membuat cintanya bertepuk sebelah tangan. Hirokazu selalu di samping Hanoko setiap saat layaknya sahabat untuk Hanoko.
hingga mereka pulang kembali ke Jepang dan menjadi sahabat di kampusnya. Alex yang sudah menikah mempunyai istri bernama Marian, ibu Kamil ini. Alex sedang menyelesaikan studinya sekarang. Dia harus menyelesaikan tesisnya di bidang enologi. Setelah selesai, Marian mengajak Alex untuk menjadi dosen di Universitas Jepang. Marian selama ini terus mendukung karir suaminya. Tanpa diduga, ternyata kampus yang didatangi itu sama dengan kampus Hanoko dan Hirokazu. Mereka pun sekarang menjadi dosen dan mahasiswa. Banyak pertemuan di luar kampus untuk mempelajari tentang wine. Pelajaran yang dianut oleh Alex ini. Hingga membuat Alex dan Hanoko semakin dekat. Di situ Hirokazu merasa terasingkan dan cemburu. Hingga ada kejadian Hirokazu mabuk sampai ke kampus dan itu membuat Alex dipecat dari jabatannya sebagai dosen. Hanoko sebagai teman ingin meminta maaf langsung pada Alex dan tanpa diduga itu membuat terjadi hubungan terlarang antara Alex dan Hanoko. Mereka setiap hari pergi ke hotel menjalani kehidupan perselingkuhan mereka. Hubungan mereka terus berjalan sampai Alex memberitahu Hanoko bahwa Marian hamil dan hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan. Hanoko marah dan sedih. Dia terus murung dan membuat Hirokazu bertanya. Ternyata Hanoko sekarang juga hamil anak Alex, dan itu membuat Hiro kaget dan mereka berdua memutuskan untuk menikah. Jadi sebenarnya adalah Kamil dan Ise adalah kakak beradik. Tes kedua mereka diperlihatkan sebuah lukisan. Tugas mereka yaitu mencocokkan kepribadian dari lukisan ini dengan sebuah wine. Tiba-tiba kakek Ise mengadakan konferensi pers yang mengatakan bahwa dia sangat mendukung Ise dalam kompetensi warisan leisure ini. Hanoko melihat ini semakin kesal. Dia menyuruh Ise datang ke kantornya dan mengatakan bahwa ayahnya semalam tidak pulang. Ise khawatir. Dia pergi ke kantor polisi tetapi polisi tidak bisa membantu. Kemudian dia meminta bantuan pada reporter Nona Katase untuk mencari informasi tentang ayahnya. Kamil bertemu dengan Luka. Luka menceritakan bahwa setiap tanggal 31 Maret, buku panduan leisure terbit. Buku panduan leisure ini berisi nama-nama wine yang berkualitas tinggi. Luka menginginkan Kamil meneruskan penulisan ini. Kamil ragu dan meminta waktu pada Luka untuk berpikir. Selama itu, Luka juga mengajak Kamil untuk bertemu dengan penerbit Jacques. Penerbit yang selama ini menjalani kerjasama dengan ayahnya dalam menerbitkan buku panduan itu. Ise yang masih terus mencari ayahnya berpikir untuk pergi ke kampus ayahnya dulu. Siapa tahu menemukan nomor telepon temannya yang dapat dihubungi. Petugas di sana menunjukkan nama pensiunan dosen penerjemah bahasa yang dulu mengajar ayah ibunya. Ternyata, setelah bertemu dengan dosen itu, Ise mendapatkan kenyataan yang tak terduga bahwa yang dipanggil ayahnya selama ini bukanlah ayah kandungnya. Ayah kandungnya ternyata Tuan Alexander Leger. Dalam mencari petunjuk tentang lukisan itu, Kamil harus terbang ke Italia. Di sana dia ditemani oleh Lorenzo. Awalnya dia ingin bertemu dengan pemilik lukisan itu tetapi sepertinya tidak bisa. Kamil sekarang beristirahat di sebuah penginapan milik seorang perempuan bernama Elisabetta. Elisabetta merekomendasikan banyak pabrik wine di desa ini. Tetapi setelah mendatangi banyak pembuat wine, dia ditolak mentah-mentah. Elisabetta menerangkan bahwa mereka tidak ingin wine-nya direview oleh orang asing yang tak mengerti akan wine. Kamil pun berinisiatif untuk pergi lagi ke pembuat wine itu dan mengatakan bahwa dia adalah penerus panduan leisure. Dia yang akan menerbitkan buku itu lagi. Warga sangat antusias. Banyak yang menerima Kamil dalam mengecek wine itu. Tetapi Kamil masih belum menemukan keterkaitan antara lukisan dan wine yang dicicipinya. Kamil yakin bahwa wine itu berasal dari desa di Italia ini.
Elisabetta melihat hal itu tiba-tiba menunjukkan ketidaksukaannya pada Kamil. Dia beranggapan bahwa dia sama saja dengan ayahnya. Kamil awalnya tidak mengetahui hal itu. Ternyata, dulu ayahnya pernah ke sini untuk mereview juga wine-wine berkualitas tinggi di sini dan dapat dimasukkan di buku panduan Leger. Tetapi itu membuat banyak wine di sini yang tidak sesuai kriteria dan membuat nama baik wine di sini menjadi buruk. Buku panduan ini berdampak buruk bagi para pembuat wine. Setelah ditelusuri, Kamil belum mencoba wine milik Elisabetta. Elisabetta awalnya ragu dan akhirnya memberikan wine-nya, dan benar ternyata wine miliknya lah yang menggambarkan lukisan itu. Kamil senang dan bisa kembali ke Jepang. Di sana, Kamil menuliskan nama wine yang ditemukan dan ternyata dirinya sama dengan Issei. Tetapi milik Issei dicoret, sehingga pemenangnya Kamil. Kamil merasa Issei curang. Ternyata Issei menemukan jawaban itu dari tumpukan materi yang diberikan oleh Alex saat sekolah dulu. Kamil juga memberikan jawaban bahwa dia tidak bisa meneruskan buku panduan itu. Mendengar hal itu, Luca marah hingga mengusir Kamil dari restorannya. Miyabi dan Lorenzo datang ke rumah Kamil. Di sana Lorenzo menjelaskan semua perihal Luca. Ternyata beberapa tahun yang lalu Luca membeli banyak kebun anggur di beberapa negara dengan harga yang murah. Dan sebagian propertinya ini masuk dalam buku panduan itu yang menjadi harganya naik dengan pesat. Itulah mengapa Luca sangat ingin keturunan Leger meneruskan buku panduan ini. Tes ketiga dimulai. Kamil dan Issei harus terbang ke Paris besoknya. Di sana mereka harus menjalankan tes pengetahuan tentang wine di depan tamu undangan dan juri. Kagetnya, ternyata salah satu juri itu adalah Luca. Saat tes berlangsung, Luca menampakkan ketidaksukaannya pada Kamil dan selalu menyudutkannya. Babak kedua, mereka berdua harus menebak menu makanan ini dan akan cocok dengan wine apa. Kamil dan Issei mengikuti setiap tes yang diberikan. Hingga babak terakhir, mereka dibawa ke suatu tempat yang ternyata adalah perkebunan milik Philips. Di sana Philips memerintahkan mereka berdua untuk meramu ulang wine yang mereka suguhkan. Kamil dilarang berbicara pada Philips ataupun Thomas walaupun mereka kenal selama tes ini berlangsung. Saat di sana, sepertinya Kamil mulai akrab dengan Issei. Issei yang awalnya tahu jika mereka berdua ini adalah saudara, berusaha untuk terus menunjukkan keakrabannya. Di Jepang, Katase pergi ke sebuah proyek pembangunan. Ternyata di sana Hirokazu, ayah Issei, bekerja sebagai kuli bangunan. Katase mencoba meyakinkan Hirokazu bahwa Issei merindukan ayahnya dan terus mencarinya. Kembali ke Prancis, Issei dan Kamil masih berusaha meramu wine yang mereka minum kemarin. Tiba-tiba pengacara itu mengatakan bahwa 1 jam lagi sisa waktunya. Itu membuat Kamil kaget dan tiba-tiba dia pusing hingga susah nafas seperti terkena panic attack. Dia keluar dan pergi ke kebun anggur. Tiba-tiba Kamil merasakan aroma anggur yang membuat dia menemukan ramuan wine itu. Penilaian dilakukan oleh Philips langsung. Malamnya mereka mengadakan dinner bersama dan Philips mengatakan bahwa orang tua Issei dulu pernah ke sini. Philips memberikan foto mereka di situ. Mulailah Issei mengatakan pada Kamil yang sebenarnya. Kebenaran yang sesungguhnya bahwa mereka adalah saudara satu ayah. Kamil awalnya kaget, tapi ini tidak membuat kompetisi ini melonggar. Saat mereka kembali ke Jepang, ternyata nilai mereka sama. Mereka senang sekali, tetapi sepertinya keberuntungan tidak memihak mereka berdua. Alex mengadakan tes lagi yang membuat Kamil murka dan berniat untuk berhenti saja dalam kompetisi ini. Tes terakhir mereka diberikan pertanyaan, apakah maksud dari Drops of God? Kamil memutuskan untuk tidak melanjutkan itu. Issei sepertinya begitu, tetapi setelah mengetahui kebenaran bahwa apabila mereka tidak meneruskannya, maka warisan itu jatuh ke tangan Luca.
Kamil pun dengan sangat terpaksa melanjutkan ini semua. Mereka berada di gudang wine milik Alex. Mereka mengira itu adalah salah satu wine favorit Alex. Dibuktikan saat menuliskan jawaban Issei. Issei menjawab salah satu nama wine, tetapi tidak dengan Kamil. Kamil menuliskan hujan. Dan jawaban Kamil lah yang benar. Pertanyaan itu adalah ingatan masa kecil Kamil saat dengan ayahnya ini. Ternyata tes ini membuat Kamil harus menemukan ayahnya. Akhirnya, warisan itu jatuh ke tangan Kamil. Kamil memberikan penawaran pada Issei bahwa warisan itu bisa dibagi dua apabila Issei harus mengakui bahwa dia adalah anak kandung dari Alexander Ledger. Issei menolak dan masih menganggap bahwa ayahnya ini, Hirokazu, sebagai ayah yang sebenarnya. Saat menjadi pewaris sah, Kamil memutuskan untuk melelang sebagian wine. Miyabi dan Lorenzo direkrut untuk menjadi penyunting buku panduan. Dan tanpa sepengetahuan Issei, Kamil mengirimkan sebagian wine yang tidak dilelang pada Issei.